masa itu karena banyak yang mengalami sekolah-sekolah itu mengalami gangguan serupa, jadi mereka para pihak sekolah itu nyuruh untuk siswa-siswinya itu Maksudnya? untuk nggak ngomongin tentang Mr. Gepeng. Mungkin karena ini kali ya, Karena ketakutan berlebih ya. ketakutan yang berlebihan. Jadi pada saat diomongin itu konon katanya iya, benar, datang benar. ngedatangin salah satu di antara mereka. Para turis, berjumpa kembali dengan kami di Kultur Mistis. Kita perkenalkan lagi kayaknya, biar teman-teman nggak pada lupa nih para turis ya. Biar apa? Saya Mas Bob dengan Mas Iting dan Mas Deki. Apa nih, kita mau ngobrol cerita-cerita serem tentang apa nih hari ini? Ada cerita menarik Mas tentang Apa tuh? Urban Legend ya. Jadi Urban Legend lagi nih ya? bisa dibilang Urban Legend Oke. karena sangat viral di tahun 90-an. Banyak tuh cerita-cerita tahun 90-an yang gue denger tuh. Dan Ini- fenomenal banget bikin kita, dan termasuk gue, lu mungkin pada takut kali ya ngadepin cerita-cerita itu. Ini salah satunya nih. Dulu tuh viral, mungkin pernah dengar Mr. Gepeng. Wah, iya benar. Nah kan? Sempet Gila itu cerita itu Nah, tuh. itu tuh 90-an tuh. Dulu saya sih SD SMP lah kalau nggak salah. Nah, SD SMP tuh Tunggu, lu SD SMP gue apa ya? Para turis tebak deh. Gue tuh SN. SR, gue Beda SR. dong. Jangan Oke. dong. Jadi ceritanya nih si Mr. Gepeng ini terkenal dengan sosok yang rata. Dia rata, Maksud badan tuh rata gimana nih? Dari muka, kepala ya sampai ke bawah tuh rata Mas. Pasti dia juga waktu dia kejadiannya dia sampai jadi gepeng itu pasti ceritanya berkembang banyak banget ya, Mas Iting ya? Bener. Jadi Gua kalau juga. ceritanya tuh Gimana? dia tuh korban dari ada dua versi nih. Ada yang katanya dia tuh seorang profesinya dulu di seorang medik. Yang tenaga kecelakaan. kesehatan gitu ya? Yang kecelakaan. Ini di rumah sakit atau di mana nih? kejadiannya? Kejadiannya Pada saat lagi dibangun rumah sakitnya atau tapi kan yang beredar macam ya berbagai macam versi deh para turis ya. Dia orang-orang yang lahir di tahun-tahun zaman-zaman kita pasti mendengar cerita dia tuh mungkin ya mohon nih Mas Dek. Yang kalau yang gue dengar tuh dia tuh ketiban alat berat pada saat lagi pembangunan gedung itu. kalau bayangan saya sih terlindas ya Mas. Terlindas ya. Terlindas Yang gue dengar cerita dia tuh ketibanan alat berat. Nah, kalau menurut lu apa Ting? Yang lu dengar apa nih Kalau Mas yang Ting? gue tahu nih Mas, dia pekerja di bangunan. Dia itu ketiban lift, jadi posisinya di bawah lift. Jadi ketiban das. Oh, di lift bawahnya. pekerja Iya, yang itu belum kenapa posisinya bentuknya jadinya hancur. gepeng gitu Gepeng. Ya. itu salah satu terkenalnya cerita yang gue tahu sih Mas Ding. akhirnya eksistensinya muncul gitu. Nah sebenarnya karena itu mungkin jiwanya nggak tenang, jadi bergentayangan kan di Itu kayak gitu. daerah kecelakaan tersebut sebetulnya. Cuman akhirnya jadi viral karena banyak dulu viral di kalangan anak SD ya waktu itu kalau nggak salah. Anak SD tuh viral banget nih dengan cerita itu. Viral katanya- dengan versi cerita seremnya dong yang pasti ya. Pasti Mas, pasti. Jadi katanya sering munculnya di toilet sekolahnya anak Wah, SD. iya. Oh, iya, itu. Nggak zaman kita tuh toilet sekolah bentuknya kayak apa lu Toilet tahu sekolah dah. tuh. Kalau dulu sih saya sekolah Saya SD bener-bener kayak nggak keurus, gelap, Iya. lembab kan. Posisinya di mana yang udah? Pojokan. Biasa di Pojokan betul. biasanya. Pojokan, lampunya juga kadang hidup kadang Iya, kagak. kadang hidup Gelap. mati ya. Gila bikin suasana kita. Remang-remang ya. Udah pasti deh lu masuk toilet SD Ngeri apalagi SMP sampai SMA juga toiletnya kagak ada yang beres tuh. Beda sama toilet sekolah sekarang. Beda Ada showernya, Iya. Bersih ya. Bersih. keren. Nah, munculnya tuh di toilet katanya. Jadi entah di balik cermin atau di cermin kadang-kadang tiba-tiba muncul, atau di balik bilik toiletnya atau di belakang pintu. Itu sering muncul di situ katanya. Oh, Nah, jadi yang gue dengar lagi pada saat nih seringnya nih ya, yang gue dengar ya mohon maaf nih para turis nih ya, lu pasti pada saat mau masuk ke ruangan toilet di kamar mandi sekolah, itu kan udah satu gelap, dua kacanya juga burem tuh, Iya, betul. burem. kotor ya. Kotor. Bun. Ya. Itu dia muncul pada saat kita tuh diri di kaca, terus tiba-tiba ada kayak bayangan lewat di belakang. Di belakang gitu ya. Itu yang bikin Itu viral. si Mr. Gepeng itu ya.
melewat gitu. Lu nengok gak kalau seandainya ada bayangan di belakang? Pastilah. Nengok ke belakang Pastilah. kan? Ngeri sih. Pas kita balik ke kaca, nggak tahu itu bayangannya udah ngelewat lagi di depan kita. Der, Serem banget masih ya. kan kabur kan kita Serem kan. banget ya. Dan yang berkembangnya lagi nih, yang gue dengar dari cerita dia pada saat di toilet itu ngeliat ke kaca, pas dia mau lari ke belakang, bukan ke belakang, keluar, pintunya kekunci. Pintu kunci ya. Wah, dibuka ke dor gitu kan susah. Ya gimana mau kabur, dia teriak-teriak yang ada kan namanya kita zaman SD, teriak-teriak nangis deh. Itu ngeri sih. Itu yang bikin kita serem. Tapi salah satunya itu Mas, ada gimana, cerita di toilet juga. Itu di salah satu bilik toiletnya itu kayak ada orang Mas. Maksud lu gimana? Iya gitu Mas Dek. Jadi ketutup. Digedor-gedor, dipanggil-panggil nggak ada yang respon. Kan biasanya kan kalau toilet itu kan di bawah itu ada jeda ya. Oh iya. Nah itu dilihat nggak ada kaki, nggak ada orang. Pada saat itu dipaksa, ditendang, digedor, didobrak. Tiba-tiba di dalam itu nggak ada orang. Memang nggak ada orang. Kunci nih pintunya. Padahal kunci. Aneh ya, cukup aneh itu. Ya kabur lah, gue Ya, juga tiba-tiba kabur. Anak-anak tiba-tiba nemuin itu nggak ada orang, terus ya udah pada buyar gitu, pada teriak-teriak rame-rame gitu, pada kabur. Gila serem banget Nah, ya, itu salah satunya. Yang lainnya lagi tentang toilet ini, memang beberapa siswa itu laporan ke pihak sekolah kalau memang mereka menemukan ada koper Mas. Maksud tuh koper misterius. apaan? Koper misterius Di sekolahan? Mas. Iya, bentuknya itu kayak koper jadul ya. Iya, koper jadul. Nah, tapi itu setelah sebelumnya itu siswa-siswa itu ngetes Mas. Jadi ada salah satu nomor yang nggak bisa saya sebutin di sini ya. Enggak, Gitu. tunggu. Lu cerita Iya. koper nih ya. Ini koper nih bentuk. Kan koper tua nih. Iya, koper tua. Di dalam toiletnya. Di dalam toiletnya. Cerita yang lu dapat nih dibuka nggak ada apaannya di dalam? Saat dibuka itu ada ini ada isinya, dan isinya itu duit. Duit. Iya, benar. Duit. Duit Menarik apaan? Duit pada saat itu ya. Duit kuno kali ya. Duit kuno ya. Duit kuno. Lembaran atau? Itu lembaran ya pasti. Terus tuh Dan duit namanya anak-anak bocah ya, anak sekolah ya pasti diambil kan ya. diambil gitu. Setelah diambil itu mereka konon katanya sih hilang. Yang ngambil menemukan yang ngambil itu hilang. Anaknya hilang. Jadi konon katanya itu diajak ke alamnya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng itu. Oke. Gila itu. Itu Ngeri sih. bikin serem. Tapi yang tadi nih, terus lu nyambung ada terkait kalau kita mau ketemu si Mr. Gepeng, lu harus ngapain, lu bilang tadi? Jadi setelah sebelumnya itu ritualnya itu sebelum kita menemukan itu salah satunya, dan banyak siswa juga yang ingin ketemu, pengen lihat nih eksistensinya seperti apa. Mereka itu nelpon Mas. Jadi nelpon ada salah satu nomor telepon yang harus dihubungin. Nomornya itu Nomor tertentu lah ya. kita nggak Iya, bisa jangan disebutin deh, di sini. jangan Nggak kita bisa sebutin disebutin ya. di sini. Nomornya itu setelah dihubungin, nah itu ada respon dari yang menerima. Ada suara. Gitu. Ada suara kayak rintihan terus seakan-akan mengarahkan itu clue-nya itu datang ke toilet. Nah, Lalu dipancing koper itu. itu kenapa ketemu sama kopernya itu. Yang nantinya akan dibawa pada saat dibuka dan diambil, yang ngambil ya. Karena ada beberapa yang ngelihat dan nggak ngambil, yang ngambil itu hilang, katanya diambil Dibawa ke alamnya alam Mr. Gepeng. Gepeng. Tapi soal telepon juga kan zaman gue, lu juga ngalamin nggak? Apa Tuh tuh? telepon, kita nelpon nih nomor tertentu itu. Yang lu tahu nomor telepon zaman dulu kan 7 atau 8 digit ya? Iya. Betul. Tapi gue pernah nyoba Mas Dek, Mas Iti, Apa tuh masuk? ke nomor yang jumlahnya nggak segitu. Ini pernah gue ngalamin, ya Allah, gue merinding nih. Malam emang gue mencoba, istilahnya gue zaman gue dulu tuh, gue SMA deh kalau nggak salah tuh, gue SMA gue coba. Lu kalau mau coba telepon gaib lah, telepon setan sebutannya. Lalu lu nelpon ke nomornya ini, tapi lu coba di atas jam 12. Gue coba Mas Dek. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Di atas jam 12 malam. Tapi gue coba nggak di rumah nih. Dulu mungkin para turis belum pernah ngalamin, nggak ngalamin lah ya. Kita pada saat nelpon tuh ada kita datang ke pakai koin ke satu kotak, tapi ada juga yang di rumah nih, di rumah kita harus bayar nih. Ini para turis mungkin akan kita informasikan sedikit. Jadi kita boleh bukan menyewakan ya.
kita ada pulsa lah kalau sekarang ya. Ada pulsa pada saat kita mau nelpon itu maksimal 3 menit dengan koin tertentu lah, mulai dari pecahan 50. Oh, itu di telepon umum ya? Bukan, di telepon Oh, di rumah. telepon rumah. Telepon rumah ada dulu zaman gue itu. Temen gue model kayak gitu. Lebih jadul Wih, lagi. keren. Tunggu, udah gitu nih yang Oh, bikin iya. gue serem nih ya. Jam 12 malam gue coba telepon. Mending 7 digit. 3 digit. Oh, nyambung. 3 digit. 3 digit gue telepon tuh. Gue pencet nih sama temen gue. Gue bertiga, gue ingat banget. Dan memang iya, satu lagi. Pada saat lu mau nelpon ke telepon gue atau telepon setan itu, lu harus ganjil. Gue bertiga sama temen gue. Gue telepon tuh nomor itu. Ada suara, tau gak lu? Gue tutup, gue kabur bertiga. Nyambung. Nyambung. Tuh, Tapi langsung ditutup ya, karena udah langsung takut gue tutup, banget kan? bener. Dan suaranya gimana? Suaranya, jawab. lu tahu dong kayak suara apa? Ini. Asli gue kabur, itu 3 gue ngalamin, digit gue ya? nggak bohong nih para Iya. turis, beneran gue cerita apa adanya nih, gue ngalamin. Ya mungkin teman gue yang akan nonton ini mungkin terserah deh lu mau namain apa kagak, tapi kalau ada mungkin teman-teman dari para turis yang mungkin ngalamin seperti itu, Ngalamin. boleh deh silakan komen. Nah, terus balik lagi nih cerita soal Mr. Gepeng nih. Selain yang fenomena-fenomena cerita-cerita serem angker yang lain, Mas Dek lu pernah Iya, dengar betul. apa lagi nih? Sering munculnya di karena kan keterkaitan sama kecelakaan itu ya. Oh iya, Tahan kecelakaan jadi kerja, jadi benar. ada yang bilang terlindas alat berat, lalu ada yang bilang tergencet lift. Yang gue dengar malah dia kayak ketiban Ketiban alat berat ya? alat berat juga. Oke, nah di lift itu tuh juga sering ada eksistensinya. Jadi kayak misalnya orang pulang kantor gitu ya, Oh, iya. pulang dari gedung, gila pulang itu. sekolah atau apa segala macam, Itu gila. itu tiba-tiba lift terbuka sendiri. Iya. Seakan-akan ada yang mencet dan mau masuk. Padahal orangnya di luar nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan misalnya nih, ada kejadian kita masuk nih naik ke lantai berapa? 9 misalnya, kita pencet 9, otomatis lift kan naik ke 9. Langsung ke 9. Tapi entah di lantai 3 atau lantai 4, dia akan berhenti dan ngebuka sendiri. Ting gitu ngebuka. Gak ada siapa-siapa. Waduh. Jadi kayak nggak ada yang mencet, tapi nggak ada yang masuk. Ini Ngeri sih. aduh banyak Ngeri juga sih. cerita-cerita tentang lift Ngeri itu juga nih ya. Jadi kan otomatis yang di dalam lift kan, lah nggak ada orang. Terus yang mencet siapa, yang masuk siapa, gitu kan? Ya kalau kita sendiri kan juga scary juga, takut juga kan? Iya. Ya, takut lah. Apalagi Panik cerita sih, yang panik berkembang sih, dulu iya, pasti. ada penampakan yang namanya Mr. Gepeng. Pada saat dibuka muncul dia deh Nah, dengan muka Itu rata. pasti udah kebayang kayak gitu kan. serem sih. Kebayangnya pasti kayak gitu. Gue nggak kebayang, mungkin gue Ngeri pingsan sih, di tempat itu kalau Iya, seandainya. serem sih itu. Tapi gue nggak ngalamin lah ketemu dengan Iya, Mr. iya. Gepeng. Tapi para turis gue ngalamin itu yang kejadian dengan nomor telepon kita, nomor telepon setan atau telepon goib. Tetapi terkait dari yang cukup juga menjadi cerita dan banyak yang ngalamin ya cerita-cerita ini berkaitan dengan dia ngimpiin ketemu Mr. Gepeng. Di Itu. mimpi. Ngimpi ketemu Mr. Gepeng. Itu gue dengar ceritanya. Jadi pada saat gue dengar dia tidur nih, dan itu dialami sama anak-anak yang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Oh. Ya zaman dulu Mas Dek, Mas Iting. Iya. Zaman gue dengar cerita serem aja udah serem nih, dia ngalamin dalam bentuk mimpi. Kan Langsung dia gila. ngalamin Nah ya. iya loh. Dan itu Ngeri sih. sekali mimpinya atau Mimpi, jadi gini, yang gue dengar ceritanya dia ngimpi sekali, dia kebangun nih, teriak-teriak nih, udah, terus dia tidur lagi, dia ngimpi lagi ketemu, wah aneh sih. aneh Sih itu. dan banyak lagi yang nambahin nih, bukan nambahin ya, cerita yang berkembang nih. Pada saat dia bangun, dia coba ngeliat nih, kayak dia jendela gitu kan, kita tidur pasti di kamar ada jendela, dilihat di balik jendela tuh kayak ada yang saat masuk gitu, bukan mending bayangan orang tapi bentuknya gepeng. Lewat ke jendela, gila kan itu. Ngeri sih. Mau teriak juga gimana? Ya Pasti panik sih namanya anak bukannya sekolah. panik lagi, nangis kali itu. Di kamar sendiri, iyalah, di teriak, kamar iya, sendiri. habis Pasti mimpi. kayak gitu kan. Ngeri sih pasti. Nah, cerita soal lift juga memang sih Mas Iting, Mas Deki ya. Ya kita yang sering masuk lift aja pernah ngalamin gini nggak? Itu padahal normal nih kondisi lift nih ya. Tapi pada saat kita pencet, tek, bunyi Oh iya, ngerasain Oh, tuh. itu serem itu. Padahal tuh kondisi lift normal. Ada juga kejadian cerita kayak Pernah gitu. ngalamin gitu kok. Pada saat dia masuk ke lift, Hmm. yang tadi lu bilang lagi pada saat dibuka, Nggak ada ting, orang. mending ruangan.
Kalau pada Apa saat tuh? dibuka tembok doang. Pernah ada beberapa kejadian kayak gitu. Bener kan? Iya, Bener pernah kan? kejadian. Itu ada tuh yang ngalamin juga Ngeri kayak gitu. sih Dia itu. nggak berani mau cerita aja karena takut di gedungnya tuh terkesannya angker. Iya. Ya kan? Tapi ya fenomena-fenomena tentang Mr. Gepeng ini banyak yang membuat kita jadi ya anak-anak zaman dulu ya. Itu jujur takut para turis ya. Oh iya. Mas Dek, Mas Iting, mungkin bisa dijelasin dulu nih kita kenapa nih kita nih nyebut yang nonton channel kita tuh dengan para turis. Oke. Kenapa kita sebut para penonton kita tuh turis atau para turis karena singkatan sih dari kultur mistis gitu. Jadi kita panggil turis. Nah, kenapa kita panggil turis? Turis ini kan identik dengan orang yang jalan-jalan nih, gitu kan. Betul. Jadi Iya. secara nggak Berkunjung. secara nggak Berkunjung langsung dan kita pergi. ajak mereka Iya, nih, iya. gitu dengan cerita-cerita kita ke beberapa tempat yang ya terkait dengan mistis. Iya, Gitu. cerita-cerita yang berkembang di Iya, satu tempat. jadi para turis tinggal duduk santai, Iya. dengerin kita cerita dengan cerita di daerah-daerah tersebut gitu. Kita bawa para turis untuk Iya. ikut Betul. dalam cerita ini Kita angkat gitu. kisah Makanya misterinya. Iya. kita panggil para turis gitu. Oke. Kita nyambung lagi nih. Kita udah jelasin nih mudah-mudahan Iya. para turis teman-teman yang membuka channel baru kita. Oh, Lebih ngerti ternyata ya. para turis itu singkatan dari Iya. kultur mistis. Betul mistis. Ya. Oke, ini terkait dengan Mr. Gepeng nih. Hmm. Tapi ada yang menarik tuh Mas. Apa tuh? Sorry, dari Mr. Gepeng itu bahkan dari info yang beredar itu di masa itu karena banyak yang mengalami sekolah-sekolah itu mengalami gangguan serupa. Jadi mereka para pihak sekolah itu nyuruh untuk siswa-siswinya itu Maksudnya? untuk nggak ngomongin tentang Mr. Gepeng. Mungkin karena ini kali ya, Karena ketakutan berlebih ya. ketakutan yang berlebihan. Jadi pada saat diomongin itu Oh, konon katanya iya, benar, datang benar. Oh. ngedatangin salah satu di antara mereka. Jadi kayak Jadi ada kayak film tuh, dihantui. kayak film juga kan? Apa sih ada Iya, salah ada satu tuh. film luar Yang tuh? disebutin namanya tuh Ah, tiba-tiba dia kan nongol ya. nongol gitu kan, Iya kita sih, ngeri ngadep sih ke itu. jendela tuh apa Iya, itu sorry ngeri sih. jendela kaca itu Iya. dia muncul di kacanya kan bisa Tapi benar itu juga sih. emang momok di masyarakat pada saat itu ya, karena emang beredarnya cukup masif ya, Iya. beredarnya cukup Iya, cepat ya. cerita tentang Mr. Gepeng. Aduh. Kita belum infoin ya. Mr. Gepeng itu kejadiannya kan di era-era tahun 90 Iya, itu dia. 80-an ya. 90, 80-an ya, Iya, ya mungkin para turis yang 90-an. ini baru lihat channel kita itu terjadi tentang cerita-cerita serem atau urban legend lah ya Urban di tahun-tahun 90-an. Tapi terkait dengan Mr. Gepeng banyak versi yang beredar buat teman-teman para turis yang akan lebih tahu lagi, tapi yang sebagian besar itu fenomena atau penampakan-penampakannya itu yang terjadi bentuknya dia mukanya rata, badannya ya karena gepeng hancur ya, dan juga dia gentayangan karena nggak terima meninggal secara tidak wajar. Ya, jiwanya nggak tenang lah. Benar, itu jiwanya nggak tenang ya. Jadi ya kita juga jujur ya sampai sekarang pun kalau seandainya diceritain tentang Mr. Gepeng, gua takut nih. Benar, Mas Leki, Mas Iting, Jadi gua takut. membawa memori di Bawa masa itu memori, lagi. iya. Ngeri. Dan ditambah lagi ada yang bikin kita jadi nggak enak banget kan, kebawa mimpi. Iya. Tadi juga Mas Iting bilang kan, jangan deh diomongin tentang Mr. Gepeng karena kalau Iya. seandainya disebut namanya dia bisa nongol. Tapi kejadian tentang sampai kesurupan Mr. Gepeng kayaknya gue nggak Belum, dengar sih, belum, gue nggak dengar. belum Tapi pernah, memang belum dia pernah dengar. nampakin Belum aja, dia Iya. nampakin dan juga dia bikin kita jadi satu nih ke toilet SMP, SD, itu Sekolah, kan gitu. sekolah atau Sekolah. tempat sekolah itu serem dah. Itu pokoknya Jadi takut, terus kalau Jadi misalnya takut. naik lift sendirian jadi Naik lift kebayang sendirian, kan. benar. Kita juga tidur juga ya mau nggak mau lah baca doa deh teman-teman ya, berdoa pada saat tidur itu memang penting banget deh teman-teman para turis. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Mr. Gepeng itu kita jadi bergerak dalam hal ke satu tempat yang menurut kita tuh biasa-biasa aja menjadi takut di era itu, di era tahun 1990-an lah. Terus apa lagi Mas Dek terkait Mr. Gepeng nih? Nah itu bahkan sebenarnya akhirnya ada beberapa, karena viral di anak-anak SD kan, Iya. sekolah lah. Hmm. Itu sampai gurunya tuh bilang ke mereka untuk udah nggak usah bahas lagi tentang itu. Tadi yang masih tinggi bilang ya. Karena jadinya gini, si anak ini jadi takut buat ke kamar mandi. Gitu. Iya, tapi emang kamar mandi toilet SD kan lu tahu sendiri. Gue udah ceritain tadi di depan, ya lu ngalamin deh. Iya.
ya apa tuh bentuknya? Gelap, Nggak jadi serem itu, jadi tempat ya kita kan paham ya, tempat-tempat yang gelap-gelap gitu jadi tempat tinggalnya dia kan. Kadang pasti muncul. dan yang pasti itu toilet yang paling ujung tuh pasti jarang dipakai sama anak-anak tuh. Enggak, tempatnya emang udah pasti di ujung Mas Iting. Di ujung di pojokan di Iya, situ dia itu tuh. yang posisi di situ terus membayangkan. Pernah dengar juga tuh yang tentang koper yang tadi tuh Mas Iting. koper itu Katanya dalamnya ada isinya. Mas Dek, Kalau itu pas buka. isinya tuh di Gimana dalam itu isinya tuh pada saat dibuka Mas Bob itu ada duitnya Mas. Duit Oke. kuno Oke. Mas Dek. Iya, jadi pada saat dibuka dan diambil, orang yang ngambil ini, Anak ini ngambil. anak yang ngambil ini akan dibawa ke alamnya Oh kayak di Mr. Gepeng. kayak diculik gitu. Iya. Karena gini bukan karena nyulik tuh gue juga pernah punya Iya. cerita gitu tentang culik itu. Berarti Mr. Gepeng tuh kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Mancing pakai uang. Ya anak-anak pasti penasaran lah kalau misalnya ada koper ada uang. Iya, pasti kan dibuka kan. Ini namanya anak kecil ternyata pasti kan isinya otomatis. Udah gitu dia Diambil juga pasti. bukan duit zaman kita lagi kan, zaman-zaman tua gitu kan. Zaman Duit itu ampe gitu lah kan. Yang bikin penasaran itu kan. Oh, iya, sama itu anak dia. itu kan. diambil. Hah? Pada saat diambil, orang itu hilang. Anak itu hilang. Nah, ya, nggak ditemuin. Oh. Kayaknya sih dengan asumsi ya itu dibawa ke alamnya Hmm. Mr. Gepeng. Hmm. Kayak gitu. Tapi itu cerita kan, maksudnya memang Cerita itu. yang beredar kan. Yang beredar. Nah kalau yang mirip-mirip sama temen gua pernah kejadian emang benar diculik Mas. Loh. Emang benar diculik. Jadi teman SD gua. Nggak tahu mungkin ini culik-culik tentang hal gaib yang sering nyulik-nyulik itu emang benar adanya mungkin ya. Tapi memang kejadian di temen gua. Oh, itu teman SD gua tuh kelas 1 atau kelas 2 gua lupa. Dia hilang gitu nih. Nah, Ini serius jadi- lu Mas Ek. Beneran. Jadi cerita gini Mas. Dia teman SD gua. Nah, terus Ibunya ngajar, bapaknya kerja. Anak ini dititipin sama kerabat keluarganya lah. Kerabat keluarganya ini lagi mau ke warung keluar. nah, Dia sendirian di rumah. Itu sekitar kejadian jam 4 lah, jam 4 sore. Terus gila, masih Balik masih lagi. siang. masih siang. Balik lagi, habis ke warung itu si kerabat keluarganya itu, ini anak nggak ada Mas. Loh. Ini anak nggak ada. Nggak ada. Nah, dari jam 4 sampai jam 6 lingkungan situ tetangganya apa tuh bantuin nyari. Nggak ketemu 2 jam itu. Rame kan di tempat itu sampai akhirnya tepat maghrib kalau nggak salah. Ada kakek-kakek lewat. Mungkin dia penasaran kan si kakek ini. Warga situ atau apa? Nggak ada yang kenal katanya. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Jadi kakek ini lagi lewat nih. Terus? Terus nanya kan, ada apa rame-rame gitu. Hmm. Nah si lingkungan situ tuh cerita, ini ada anak yang hilang Pak, dia bilang. Terus? Dengan cepatnya dia cuma nunjuk. Itu di atas anak siapa? Dan itu bener, temen gua Mas itu ada di Ah, atas gila. rumah orang. Oh iya gitu, rame kan? Di rumah. Di rumah atas orang, rumah. di atas rumah orang, di loteng. Orang-orang pada nggak tuh dia nyari Dari ke atas. jam 4 sampai jam 6 tuh nggak ketemu Mas. Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu, satu lingkungan itu nyariin. Cuman si kakek itu, gua juga nggak tahu itu kakek itu warga situ. Katanya sih bukan, cuman kakek lagi lewat. Ya nggak tahu juga malaikat entah gimana ya, kita kan juga nggak tahu ya. Betul. Dengan cepatnya dia bilang gitu, dia ngelihat itu anak siapa. Saking paniknya udah kakek ini nggak dihiraukan lagi, langsung semua ke anaknya kan. Fokus ke situ. Diambil lah anaknya, diambil bawa ke rumah. Anaknya nih udah berdarah nih sisinya. Jadi mungkin kalau nggak salah waktu itu lidahnya tuh tergigit. Dia gigit lidah gitu ya? Iya kalau dilihat tuh luka tuh di lidahnya. Cuman kan nanya kan, namanya hilang kan. Kamu 2 jam kemana aja gitu, ngapain? Si anak ini cerita nih, temen gue nih cerita nih Mas. Diajak main. Sosoknya saya lupa ya, waktu udah lama banget kan SD ya. Sosoknya saya lupa. Dia cerita nih, diajak main, dikasih makan es krim. Pada saat dia hilang itu, Jam 4 itu tuh. jam 4 sampai jam 6. Oke, oh ya udah. Tapi setelah kejadian itu, karena luka kan lidahnya. Dari kejadian itu sampai seterusnya anaknya cadel. Temen gua Mas, cadel. Gara-gara dia gigit lidahnya. Nah, sendiri dan nggak tahu bener-bener mungkin ya kalau bayangan gua nih Oh. dikasih makan es krim dia nih. Cuman kan dia nggak tahu tuh es krim atau apa kan. Lidahnya mungkin kegigit. Tapi gini nih, balik lagi cerita yang tadi yang lu bilang nih. Si kakek-kakeknya itu Itu udah nggak, pas ketemu tuh udah nggak dihiraukan. Jadi udah nggak tahu. Ketika pun dicari, Nggak ada. memang nggak ketemu. nggak ada udah. Nggak ada udah gitu. Nah itu tentang menculik maksudnya membawa ke alamnya Iya, dia kan, iya. si Mr. Gepeng gitu kan. Kalau Mr. Gepeng kan dia medianya lu ngubungin ke telepon nomor tertentu, lu nemu koper, lu harus Ada isi ambil. uang. Isi Dan uang, juga diambil, hilang. dan hilang juga. Oke, para turis, dari semua yang udah kita ceritain tentang kisah mistis di era tahun 90-an,
kita kembalikan semuanya Ke para kepercayaannya ke para turis. Mau percaya mau tidak, kita kembalikan semuanya. Tapi yang penting adalah jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadi mengganggu aktivitas kita dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya mau sampaikan kata-kata terakhir, jangan lupa di subscribe, komen, dan di like. Oke, makasih. Terima kasih para turis.